Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Pada kesempatan hari ini, saya ajak kalian berkunjung ke salah satu situs cagar budaya berupa arca berwujud gajah. Arca gajah ini memiliki nama lain, lapisan masyarakat pada umumnya, menyebut dengan sebutan Mbah Dul Jalal. Sedangkan, wujud arca Mbah Dul Jalal itu sendiri berupa arca Ganesha yang berukuran sangat besar sekali. Arca ini berada di Dusun Sikunir, Desa Bergas Lor, Kecamatan Bergas. Pahatan arca Ganesha tersebut tidak sama dengan pahatan arca Ganesha pada umumnya. Jika pahatan arca Ganesha pada umumnya memiliki stela atau sandaran arca, beda dengan arca Ganesha dengan sebutan Mbah Dul Jalal ini. Arca tersebut terpahat tidak dengan stela atau sandaran arca. Walaupun sikapnya duduk bersila di atas singgasana berupa Padma, arca Ganesha Mbah Dul Jalal hanya memiliki dua tangan saja. Tangan yang berada di sebelah kanan, memegang danta atau gading yang patah. Sikap tangan berada di atas paha bagian kanan. Sedangkan tangan kiri memegang modaka, merupakan bagian separuh tempurung kepala manusia yang berisi otak. Sikap tangan berada di sebelah kiri, di atas paha kirinya. Nah, inilah salah satu mitologi Hindu kuno yang menjelaskan bahwa Dewa Ganesha merupakan dewa ilmu pengetahuan. Jika digambarkan dengan detailnya, belalai sang Ganesha menjulur ke sisi kiri dan bagian ujung belalainya berada di dalam tempurung kepala manusia atau modaka. Hal demikian diartikan bahwa Dewa Ganesha sedang menghisap kepandaian yang tersimpan di dalam otak manusia. Dari penggambaran inilah, Dewa Ganesha disebut-sebut sebagai dewa ilmu pengetahuan. Arca Ganesha memiliki beberapa posisi duduk, salah satunya dengan posisi Ututikasana, atau kedua telapak kaki yang berhadapan di atas singgasana berupa Padmasana. Yaitu, tempat duduk arca yang terpahat dengan berbentuk kelopak Padma. Ya, selamat siang. Kalian semua saya ajak ke situs Sikunir berupa situs Ganesha. Nah, disebut dengan arca gajah atau lebih dikenal dengan Mbah Dul Jalal untuk penyebutan warga sekitar. Nah, arca gajah ini sendiri atau arca Ganesha ini sendiri memiliki perawakan yang tinggi, gemuk, kepala gajah, tapi untuk badannya manusia, dengan perut buncit, posisi bersila di atas Padma. Nah, arca Ganesha ini tidak seperti arca Ganesha pada umumnya, yang biasanya memiliki 4 lengan atau 4 tangan, 2 tangan yang berada di sisi samping kanan kiri menengadah ke atas dengan membawa berbagai macam senjata. Yang satu, kalau saya menghadap ke sana itu, ini tangan kiri saya, berarti di sini tangan kanan. Tangan kanan yang menengadah ke atas itu membawa aksamala. Terus tangan kiri yang menengadah ke atas itu membawa parasu. Terus tangan kiri yang sikapnya berada di atas lutut si Ganesha ini ada danta atau eka danta, atau yang disebut dengan gading patah. Terus yang di sebelah sini itu modaka. Modaka itu semacam mangkok, tapi sebenarnya itu tengkorak manusia. Terus kenapa arca Ganesha itu disebut dewa ilmu atau dewa yang bisa mengusir malapetaka? Untuk mitologinya, belalai itu menjulur ke modaka
karena di dalam Modaka itu terdapat otak manusia. Nah, otak itu adalah sumber ilmu, lalu disedot melalui belalai si Ganesha ini. Nah, di atas arca Ganesha ini terdapat rambut bergulung, dan ini yang disebut Arda Candra Kapala. Ini tengkorak sedang menggigit bulan, Arda Candra Kapala. Ini merupakan mahkota dari arca si Ganesha. Nah, untuk kondisi ini arca Ganesha ini sendiri rusak pada bagian telinga, terus tadi tangan. Ini model rambut gelung arca Ganesha, gimbal. Seharusnya di sini ada telinga lebar, di sini juga, tapi kondisi ini sudah patah. Terus bagian siku ini sudah apa ya istilahnya, sudah pecah. Nah, ini loh, sangat detail sekali ketika leluhur Nusantara itu membuat pahatan-pahatan. Nah, ini. Dan arca Ganesha ini sendiri duduk di atas singgasananya berupa Padmasana, atau sering disebut dengan bunga Padma. Nih, ini kelopak Padma, ini juga kelopak Padma. Nah, Padma itu sendiri merupakan bunga teratai. Bunga teratai. Sebenarnya setiap ageman, kalau basa Jawa nih, setiap perhiasan yang dikenakan oleh si arca Ganesha itu ada namanya tersendiri, seperti kalung, terus pengikat bahu atau pelikat, terus ini ada gelang, terus ini ada pelikat lagi, terus ini ada sabuk, terus ini ada gelang kaki, terus ada selendang tadi. Nah, seperti ini. Nah, arca Ganesha itu tidak harus berdiri atau bernaung di dalam bangunan candi. Kadang arca Ganesha itu bisa kita temui di lahan-lahan luas, contohnya seperti ini. Nah, saya itu heran kenapa di Bergas itu banyak sekali temuan arca Ganesha. Nah, untuk definisinya, ada apa dengan Bergas kala itu? Karena sepengetahuan saya itu arca Ganesha itu yang memiliki ukuran besar, pertama kali sini Sekunir, kedua Pondansari yang sekarang sudah dipindah di Sendang Kalinjaru Karangjati, terus ada lagi yang di belakang pabrik tekstil, terus sekarang sudah dimasukkan ke pabrik Sidomuncul. Ada lagi arca Ganesha yang berasal dari Gebugan dan sekarang berada di Bergas. Itu dipindah tahun 1992. Memang sengaja oleh pekerja proyek itu ditembung atau istilahnya diopeni. Akhirnya dari pihak warga setempat memperbolehkan. Lumayan, arcane itu memiliki 4 tangan dan ada stelanya. Stela itu sandaran untuk arca. Nah, besok kita cari ada apa sebenarnya dengan kecamatan Bergas ini, kok banyak sekali ditemukan arca Ganesha di setiap daerah. Itu baru arca Ganesha yang saya ketahui. Banyak sekali arca-arca Ganesha yang pernah diberitahukan kepada saya, melainkan arca Ganesha itu agak kecil. Ada yang kecil banget, ada yang mini, dan itu pun dalam kondisi rusak. Dan tidak semua arca Ganesha itu berada pada relung bangunan candi atau berada di dalam bangunan candi. Seperti itu, hanya sedikit ulasannya, dan semoga nanti kita bisa menyambungnya lagi. Oke, terima kasih. Salam pelestari Nusantara. Kita belajar bareng ya, kita memperkenalkan bareng. Tidak ada yang digurui dan tidak ada yang menggurui. Nah, di sini arca Ganesha ini menghadap ke barat. Menghadap ke barat tuh di Gunung Ungaran langsung.
tepatnya langsung menghadap ke Gunung Ungaran. Dan apabila kita telusuri dari data-data Belanda itu sebenarnya di sini itu dulu ada sebuah bangunan candi yang disebut dengan Candi Lawang, lebih tepatnya Arca Ganesha merupakan tinggalan arkeologis masa klasik dengan latar belakang agama Hindu dengan penggambaran triomorfik. Ganesha dalam mitologi agama Hindu merupakan anak dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Ganesha juga digambarkan perawakannya sebagai laki-laki, dengan perut buncit atau tundila. Berkepala gajah dan berbadan manusia, disebut juga sebagai dewa antropomorfik. Ganesha merupakan dewa yang awalnya ditugaskan untuk mengalahkan Asura atau raksasa, yang ingin menguasai tempat tinggal para dewa. Ganesha merupakan dewa ilmu pengetahuan, kebijaksanaan dan penghancur rintangan. Ganesha sebagai dewa penghalang rintangan, maka, Ganesha tidak hanya dipuja sebagai Parwata Dewata, pendamping Siwa, namun, juga dipuja secara mandiri sebagai Istadewata. Selain ditemukan di candi Hindu yang bersekte Siwais, arca Ganesha juga sering ditempatkan di daerah yang berbahaya seperti di tepi jurang, dekat sungai maupun di lokasi penyeberangan. Kedudukan Ganesha dalam mitologinya adalah sebagai kepala pasukan Gana yang bertugas menjaga kahyangan Siwa. Sekte yang memuja Ganesha disebut Ganaptiya. Arca Ganesha menghadap ke arah barat, lebih tepatnya menghadap ke arah Gunung Ungaran. Mungkin, ada pertanyaan tentang kenapa arca Ganesha Mbah Dul Jalal dihadapkan ke arah barat, apakah ada kemungkinan, jika Gunung Ungaran sebagai mandalanya? Dan ini jawabannya. Konsep penempatan arca Ganesha, sama seperti arah hadap bangunan candi. Antara ke timur dan ke barat, sesuai dengan arah terbit dan terbenamnya matahari. Begitu juga, sama halnya arah hadap arca Ganesha yang bernaung di bilik dinding bangunan candi. Hanya saja, konsep penempatannya berlawanan dengan arah hadap pintu utama bangunan candi. Ketika pintu utama bangunan candi menghadap ke timur, maka, arca Ganesha menghadap ke arah barat. Ketika pintu utama bangunan candi menghadap ke barat, maka, arca Ganesha menghadap ke arah timur. Jadi, memang tidak ada keterkaitan antara arca Ganesha dengan Gunung Ungaran yang dianggap sebagai mandalanya. Artinya, arca Ganesha Mbah Dul Jalal memang berdiri sendiri, tanpa pendukung bangunan sebagai pelindungnya. Kalau memang ada bangunan pelindung, artinya, bangunan pelindung supaya tidak terkena terik matahari dan hujan, wujud bangunan tersebut berbahan kayu, dan memiliki tiang penyangga atap. Yang memiliki penutup dari daun-daunan seperti daun lontar, maupun serabut ijuk. Atau genteng sirap yang terbuat dari kayu. Kita amati lagi, tentang tata letak arca Ganesha Mbah Dul Jalal. Jika kita perhatikan, arca tersebut miring ke sisi utara, kira-kira, kenapa ya? Mari kita ulas dengan logika. Ketika para leluhur memahat dan membentuk jenis arca yang ukurannya begitu besar, tidak akan mungkin, jika leluhur kala itu, tidak membuatkan bangunan yang memiliki denah. Entah itu denah bujur sangkar ataupun denah persegi panjang. Dengan difungsikan sebagai lapik penempatan berdirinya arca tersebut. Bangunan tersebut sangat sederhana, yang tersusun 4-6 lapis. Dari pahatan batuan yang terpahat berbentuk kotak dengan hiasan pelipit di bagian sisi-sisinya. Pelipit-pelipit tersebut, difungsikan sebagai hiasan saja, yang, keberadaannya terdapat pada penampang bagian luar, bawah dan atas. Dengan ketinggian kisaran 120 cm dari permukaan tanah. Sebagai contoh penempatan arca Dwarapala, arca penjaga pintu bangunan candi. Seperti penempatan arca Dwarapala Candi Sewu dan penempatan arca Dwarapala Candi Plaosan Lor. Kedua objek tersebut, memiliki kesamaan dari bangunan lapik penempatan kedua arca tersebut. Apakah dengan konsep penataan dengan bangunan demikian, sangat berpengaruh pada kemiringan arca Ganesha Mbah Dul Jalal? Jawabannya adalah iya. Dugaan, miringnya arca Ganesha Mbah Dul Jalal,
kemungkinan besar, salah satu bagian panel dari bangunan penempatan arca tersebut telah rubuh. Sehingga, menyebabkan arca tersebut miring ke sisi selatan. Kalau bangunan tersebut roboh, kenapa arca Ganesha Mbah Dul Jalal tidak tumbang secara keseluruhan? Melainkan hanya miring beberapa derajat saja? Jawabannya adalah, ketika bagian bangunan penempatan arca tertutup tanah hampir keseluruhan, ketika itu pula, arca Ganesha tersebut miring, yang jadi tumpuan adalah tanah yang berhasil mengubur bangunan tersebut. Jadi, secara detail, arca Ganesha tidak ambruk dan tergeletak di tanah. Apa buktinya, kalau arca Ganesha Mbah Dul Jalal terdapat bangunan yang menopangnya? Sebagai buktinya adalah, sisa dari beberapa panel yang masih kelihatan. Berbentuk kotak dan memiliki pahatan pelipit genta. Kira-kira, jika dieskavasi, wujudnya seperti apa ya? Nah, saya itu heran kenapa di Bergas itu banyak sekali temuan arca Ganesha. Nah, untuk definisinya, ada apa dengan Bergas kala itu? Karena sepengetahuan saya itu arca Ganesha itu yang memiliki ukuran besar. Pertama kali sini, Sekunir. Kedua, Pondan Sari yang sekarang sudah dipindah di Sendang Kalinjaru Karangjati. Terus ada lagi yang di belakang pabrik tekstil. Terus sekarang sudah dimasukkan ke pabrik Sido Muncul. Ada lagi arca Ganesha yang berasal dari Gebugan dan sekarang berada di Bergas. Itu dipindah tahun 1992. Memang sengaja oleh pekerja proyek itu ditembung atau istilahnya diopeni. Akhirnya dari pihak warga setempat memperbolehkan. Lumayan, arcane itu memiliki 4 tangan dan ada stelanya. Stela itu sandaran untuk arca. Nah, besok kita cari ada apa sebenarnya dengan kecamatan Bergas ini, kok banyak sekali ditemukan arca Ganesha di setiap daerah. Itu baru arca Ganesha yang saya ketahui. Banyak sekali arca-arca Ganesha yang pernah diberitahukan kepada saya, melainkan arca Ganesha itu agak kecil. Ada yang kecil banget, ada yang mini, dan itu pun dalam kondisi rusak. Dan tidak semua arca Ganesha itu berada pada relung bangunan candi atau berada di dalam bangunan candi. Seperti itu. Dan hanya sedikit ulasannya dan semoga nanti kita bisa menyambungnya lagi. Oke, terima kasih. Salam Pelestari Nusantara. Kita belajar bareng ya, kita memperkenalkan bareng. Tidak ada yang digurui dan tidak ada yang menggurui. Nah, di sini arca Ganesha ini menghadap ke barat. Menghadap ke barat tuh di Gunung Ungaran langsung. Tepatnya langsung menghadap ke Gunung Ungaran. Dan apabila kita telusuri dari data-data Belanda itu sebenarnya di sini itu dulu ada sebuah bangunan candi yang disebut dengan Candi Lawang. Lebih tepatnya berada di pabrik ini. Pabrik apa itu? Lah lupa aku. Nah, tepatnya di sana banyak sekali. Dan Candi Lawang itu sendiri bahan bakunya dari batu bata merah. Kok saya bisa tahu? Karena saya pernah belusukan ke wilayah tersebut. Nah, laundry di belakang pabrik laundry. Di situ dulu banyak sekali ditemukan bata-bata merah berukuran besar dan yang sekarang menjadi lapangan voli. Nah, di depan lapangan voli itu juga ada batu lumpang di rumah salah satu warga. Terus ada lagi kemuncak penghias bagian atap candi atau sfarloka, dan ada lagi batu lumpang dan masih ada lagi. Nah, inilah arca Ganesha yang berada di Dusun Sekunir ya, berarti sini ya, Dusun Sekunir.
Desa Bergas Lor, Kecamatan Bergas. Oke, sekian, terima kasih. Salam Watu Atos.